Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Yeremia pasal 23 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Pasal 23 sulit untuk diuraikan juga, dan juga dimulai dengan awal dari bab yang baru, jilid baru. Pasal 21 sampai dengan 22 fokusnya Raja Zedekia, kelemahan dari Raja Zedekia. Sehingga penghukuman Allah itu datang, dan sampai akhirnya tidak berdaya, tidak punya cara lain, dan penghukuman itu pun datang. Dan apa yang diucapkan dari nabi itu kehendak Allah, dan mereka tidak punya kesempatan, yang sampai akhirnya mereka akan menderita dan mereka tidak bisa kembali lagi. Dan nabi di situ untuk menasehati para rakyat bahwa satu-satunya jalan keluar yaitu untuk menyerahkan diri, sebab raja tidak bertobat, para imam, dan banyak nabi-nabi palsu di tempat itu. Jadi mereka bersepakat, mereka tidak mau mendengar apa yang dinubuatkan oleh Yeremia dan firman Allah, sehingga datanglah penghukuman. Dan sampai di pasal 22, dan dimulai dari pasal 23 sampai dengan pasal 29, yaitu perbandingan antara nubuat asli dengan nubuat palsu. Nubuat palsu telah memenuhi Yerusalem, dan para rakyat tidak mendengar nubuat nabi yang sejati. Mana yang benar, mana yang palsu, sulit untuk dipisahkan, sebab masing-masing mereka bernubuat demi nama Tuhan. Mereka juga berkata dengan juga sangat dengan perasaan, dengan bersumpah dan harus percaya pada siapa dan bagaimana rakyat mengambil keputusan. Ya, kita tahu bahwa banyak pada rakyat mendengar nabi-nabi palsu dan juga mengikuti raja, sehingga Yerusalem menghadapi pembinasaan. Dan Allah, kita melihat Allah terhadap Yerusalem, terhadap keluarga Daud, masih ada janjinya di situ. Ketutukan Daud masih ada yang duduk dalam tahtanya Daud, dan juga keturunan Daud tidak akan lenyap. Dan sekarang sampai langkah demikian, apa yang harus diperbuat? Penghakiman itu pasti datang, dan akhirnya Allah turun tangan. Allah turun tangan, di situ juga ada harapan. Dan ini juga fokus dari tema dari nabi. Dari pasal 23 dimulai, nabi bernubuat menghadapi nubuatan palsu. Nabi harus berperang, boleh dikatakan di dalam pasal-pasal ini 23 sampai 29 menerangkan tentang peperangan nubuat. Nabi harus bertanggung jawab pada nubuatannya, sebab aku yang diutus oleh Tuhan. Dan ini diterangkan dalam beberapa pasal dan latar belakang sejarah ini, yaitu dari zaman Yoyakim sampai zaman Raja Zedekia, yang raja yang terakhir Yehuda.
Kita tahu di zamannya Yoyakim sangat berlawanan dengan nabi. Dari awal sudah menasehat mereka untuk jangan melawan, jangan memberontak, tetapi raja tidak mau mendengar. Bahkan nabi palsu itu mendorong Yoyakim untuk memberontak. Jadi begitu banyak nubuatan itu, semua nubuatan itu fokus di antara pasal 23 dan 29, dan di sini disebut bahwa kebinasaan Yerusalem bukan hanya melihat di pasal 21 dan 22. Itu sudah nasib yang terakhir penghakiman Allah, tetapi Allah masih punya kesempatan yang terakhir dan masih terus disampaikan oleh Yeremia. Tetapi raja dengan nabi-nabi palsu, mereka tidak mau mendengar dan menyatakan bahwa Yerusalem akan binasa, dan sampai pada akhirnya di pasal 23 dimulai, yaitu apa itu nubuatan palsu, apa itu nubuatan yang sejati, yang benar. Itu dua yang berlawanan yang terus di antara rakyat dan di Yerusalem itu terus terjadi. Dan hari ini kita melihat di pasal 23. Pasal 23 Allah membuang sebab para pemimpin, atau dikatakan para gembala, mereka jalan mereka menyeleweng, sehingga rakyat berjalan di jalan yang tidak benar. Dan di sini dikatakan, saya katakan tentang pengembala yang itu tertuju pada raja, dan selain itu juga tertuju para imam-imam di Yerusalem, dan juga para nabi-nabi palsu, yaitu semua pemimpin di Israel. Allah membuang mereka dan juga membuang apa yang diberikan Allah kepada mereka, termasuk negara kerajaan mereka, kota Yerusalem, bahkan bait suci Allah. Allah membuang semuanya itu, meninggalkannya sampai di langkah yang demikian. Dan di seluruh pasal ini, di pasal 23 dibagi dua subbagian, ayat 1 sampai dengan ayat 8. Allah membuang raja dan apa yang semua yang telah diberikan Allah kepadanya. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Dan gembala ini dimaksudkan siapa? Yaitu Raja Zedekia. Saya percaya dari ayat 1 sampai 8 ini ditujukan bagi Raja Zedekia, yaitu di masa-masa terakhir kejabatannya. Di sini dikatakan bahwa Raja Zedekia, dia menghilangkan, menyerahkan kambing domba gembalaannya. Israel Utara telah diangkut ke pembuangan. Mereka telah ditawan, dan siapa yang menyerahkan mereka? Apakah itu Allah atau raja? Gembala. Gembala menyerahkan kambing dombanya. Domba-domba ini diserahkan Allah kepada gembala ini. Tetapi para gembala ini menghilangkan dan menyerahkan gembala-gembala Allah. Maka dikatakan di sini, para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikian firman Tuhan. Nabi di situ menegur Raja Zedekia, hai gembala
kamu membiarkan kambing dombaku, kau hilangkan, kau serahkan. Kamu para domba-dombaku yang telah dibawa dari Mesir, yang telah kubawa dalam padang yang berumput hijau, tetapi sekarang kamu membiarkan mereka sehingga mereka hirang dan terserang. Celakalah kamu. Ini bagi kita juga sebagai peringatan bagi kita, bagi ketua sel. Allah memberikan kami domba-domba kepadamu dan diberikan kepada padang rumput di pada gereja. Kamu mengembalakan mereka atau membiarkan mereka, kamu mengumpulkan mereka atau menyerahkan mereka. Kamu harus tahu bahwa gembala-gembala ini adalah milik Allah, bukan punyamu. Berhati-hatilah. Celakalah kamu kalau kamu menghilangkan dan menyerahkan gembala Allah. Bagaimana kamu menghilangkannya, membiarkannya? Kamu memberi ilustrasi apa kamu berikan kepadamu, apa yang diberitahukan raja kepada rakyat, dan bagaimana raja terhadap rakyat. Mungkin kita berpikir menyerang mereka, mencabut bulu-bulu mereka. Bukan. Tapi penampilan mereka peduli sama dia. Oke, kamu sangat baik. Kita sangat baik. Agar domba-domba ini sangat nyaman. Dia punya masalah, kamu tidak perlu peduli. Kamu cuma hanya bilang semua baik. Kamu membiarkan domba-domba ini. Itu adalah sifat dari Zedekia. Dia tahu ada Allah, tetapi dia takut para pejabat-pejabat dan rakyat. Dia takut rakyat tidak mengikuti dia. Saul pun demikian. Tetapi kalau kamu berbuat kemudian kamu menghilangkan dan menyerahkan domba-domba Allah, dan kata ini saya katakan dengan tegas, ini terutama bagi MG leader, staf gereja, ketua sel. Kamu mengembalakan domba-dombamu dengan apa? Apakah kamu mengembalakan dia dengan firman Allah, dengan kebenaran, atau dengan kelemahanmu, dengan sifatmu atau cara pikiranmu untuk mengembalakan mereka? Raja Zedekia tidak akan berkata, oh, aku akan menyesatkan kamu, aku akan mencelakakan kamu. Tidak. Dia pun berharap agar rakyat hidup dengan baik dan mendukung dia. Semua bisa meraih kemenangan melepas dari kuasa Raja Babel. Bisa dengan bebas. Begitu baik. Dia pun sangat demikian. Tapi kehendak Allah bukan demikian. Allah menyuruhkan dia jangan untuk memberontak, jangan untuk melawan. Tetapi demi apa? Apa yang diberikan kepada gembala, para domba-dombanya, dan para domba ini dibawa di mana? Dikiranya dia mengumpulkan domba-domba ini, tetapi sesungguhnya mereka menghilangkan, menyerahkan domba-domba, dan bagi sendiri dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dia dalam ketakutannya mendengar pikiran manusia, perkataan nabi-nabi palsu, dan dia yang menuntun, dan hasilnya dia menghilangkan, menyerahkan domba-domba Allah. Bagi kita hari ini sebagai ketua sel, kamu harus berhati-hati. Yang kamu gembalakan itu apa?
Iya, yang saya maksud kamu bukan sengaja untuk menyerahkan mereka, tetapi ketakutanmu yang kamu sampaikan, pesan yang kamu sampaikan itu di situ menyerahkan domba-domba. Pada saat kamu berbuat demikian, kita lihat apa yang Allah perbuat. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Allah menegur mereka, kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang jahat. Demikian firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri di mana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang baik dan bertambah banyak. Kamu menyerahkan mereka pergi di tempat yang berbeda. Tetapi di sini Allah berfirman, aku akan mengumpulkan kembali domba-dombaku dan akan membawa mereka kembali ke padang. Aku akan mengumpulkan mereka. Di sini yang menyerahkan Allah atau gembalanya, Nabi berkata terlebih dahulu para gembala-gembala ini, yang sehingga ini hasil dari yang perbuatan mereka, sehingga domba-domba terserak dan cerai-berai. Mereka diangkut ke pembuangan dan juga terserak di antara bangsa-bangsa. Ini karena perbuatan mereka. Tetapi memang itu juga hak Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, dan ini juga tidak akan terjadi. Maka Allah berfirman, aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing domba dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Kalau bukan kehendak Allah juga, Yerusalem tidak akan binasa. Seberapa besar kekuatan Babel, mereka tidak akan bisa merusak Yerusalem. Tetapi Allah sendiri menyerahkan Yerusalem kepada Babel. Allah menyerahkan kambing domba mereka, tapi kehendak Allah bukan untuk mencerai-beraikan kambing domba, tetapi kambing domba ini tercerai-berai sebab para gembala merekalah yang mencerai-beraikan mereka. Tetapi Allah sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombanya. Tetapi yang awalnya para penggembala-gembala ini sudah tidak ada lagi, Allah akan membalas perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Tetapi lewat diangkut pembuangan, mereka akan dibawa kembali. Maka di ayat keempat, aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Allah berkata, domba-domba yang aku kenal, yang aku kenali, mereka akan aku kumpulkan dan diangkat kembali. Mereka adalah di dalam, setelah penghakiman ada kebangkitan dan juga ada anugerah. Dan Allah berkata tidak hilang seekor pun. Tapi para gembala-gembala itu sudah tidak ada lagi. Dan Allah berfirman, aku akan mengangkat gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka. Dan gembala ini yang disebut dari ayat 5 sampai dengan 8.
Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Raja Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan ini namanya diberikan kepada orang Tuhan keadilan. Siapa raja ini? Pada zaman itu bagi yang dimuatkan di zaman Yehuda, ya, bagi orang Yehuda, yang dikatakan bagi orang-orang yang hendak ditawan ini, siapa raja ini? Siapa Tuhan keadilan kita itu? Yaitu Zerubabel. Yohanan juga akan diangkut ke pembuangan, tetapi anaknya Zerubabel mereka akan kembali. Dia akan membawa orang-orang Yehuda pulang. Ya, di zaman mereka hanya bisa membangun kembali kampung kota Yehuda. Di sini mereka ada kesempatan 3 kali dalam gelombang mereka pulang kembali. Ini nubuat ini terjadi di Zerubabel, dan juga terjadi nubuat ini di Yesus. Di sini kan Tuhan keadilan, yaitu tunas adil ini adalah tertuju pada Yesus. Tunas adil ini dikatakan Yehuda akan bebas dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan saya di sini terhadap hidup dengan tentram, saya sangat merasakan, dan di raja ini, raja yang adil, yaitu tunas adil bagi Daud dalam keselamatannya. Umat Allah bisa hidup dengan tentram. Dan juga hidup dengan tentram dengan maksud yaitu tempat perlindungannya. Dia diam di situ, dan selamanya diam di situ. Selamanya diam di negeri yang tentram, di dalam Allah, di dalam Kristus. Kita selamanya hidup dengan tentram, dengan namanya disebut dengan Tuhan keadilan kita. Kita hidup di dalam Tuhan keadilan. Dan dikatakan waktu akan datang itu tidak lagi menyebutkan yang lama, yang menuntun mereka dari Mesir. Tetapi di sini yaitu yang membawa waktunya akan datang demi Tuhan, yang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara, dari segala negeri kemana mereka telah dicerai-beraikan. Allah membawa mereka dari pembuangan kembali ke tanah negerinya sendiri, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Di sini mereka akan tinggal di tempat tinggal ini, sama di Mazmur 123, duduk bersama bangsawan, diam bersama bangsawan. Mazmur 123 itu juga adalah mazmur bagiku, sebab Allah yang duduk di tempat yang maha tinggi, Dia naik di tempat yang maha tinggi, Dia merendahkan diri melihat hal-hal yang di bumi dan di langit. Dia melihat Joshua, dia
dalam tumpukan tanah dan mengangkat dia duduk bersama para raja dan bangsawan. Dan juga bagi perempuan mandul dia dan juga mata hamba yang mandul dia hidup dengan tenang. Dan di sini dikatakan aku diam, di situ diulang berulang kali. Dan isi saya, dia seperti perempuan mandul, tetapi dia hidup sebagai ibu yang sukacita. Dan saya bisa hidup dengan tentram sebab Allah di atas, dia yang berkuasa atas segalanya. Maka di sini dikatakan hidup dengan tentram. Jadi di kitab Yeremia di sini hidup dengan tentram dan juga hidup dengan tentram di negerinya. Jadi di masa yang kekacauan, apa kehendak Allah? Pada saat banyak orang hendak berkata untuk imigrasi, apa kehendak Allah itu? Kita tahu bahwa tempatmu di mana? Di manakah negeri aslimu? Dan di mana tempat yang disediakan Allah bagimu? Allah berkuasa. Dia berkuasa di atas tempatnya yang maha tinggi. Dia berkuasa atas segalanya. Dia yang menegakkan orang yang hina dari debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur, mendudukkan dia bersama para bangsawan, bersama para bangsanya, dan mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita dan hal. Di sini hidup dengan tentram. Itu adalah firman Allah dan kebenaran. Tapi bagi kita untuk mendengar kebenaran ini sangat sulit. Seperti di umat bangsa Yehuda di masa itu, untuk mendengar kebenaran itu sangat sulit. Sebab ada kata-kata yang palsu, nubuatan yang palsu, yang di situ juga menggunakan demi nama Tuhan. Demikian juga bagi kita di zaman sekarang, banyak sekali permasalahan politik. Siapa yang kamu dengar? Saya beritahukanmu, di hal-hal yang sulit untuk didengar itu baru datang dari Tuhan, Kalau kata-kata yang menyenangkan hatimu itu adalah perkataan darah daging dan bukan yang datang dari Allah, tetapi dari manusia, dari orang yang punya jabatan kekuasa, yaitu tujuannya untuk mendapatkan hatimu. Mereka mencerai-beraikan kamu. Di awalnya sepertinya itu manisan, tetapi sesungguhnya itu racun. Maka seperti yang disebut oleh Nabi, menghilangkan dan menyerahkan domba-dombaku. Dan orang-orang ini pasti Tuhan akan membalas mereka, dan orang-orang yang mengikuti mereka itu pun akan menghadapi celaka, tetapi Allah memberimu masih punya kasih karunia. Sebagai nabi yang sejati, sebagai hamba Allah, kita harus menghadapi para hamba-hamba palsu, gembala-gembala yang palsu. Yeremia terus menghadapi serangan, dan latar belakangnya, situasinya sangat sulit, tidak mudah baginya.
dan juga bukan hanya dengan waktu yang singkat. Bahkan dia sendiri harus menghadapi bencana negara mereka diruntuhkan. Dia tidak dapat menghalangi malapetaka ini datang. Dia pun menghadapi bagaimana kerajaan mereka dibinasakan. Dia tahu kehendak Allah memakai Babel untuk menghukum Yehuda. Dia menyuruh rakyat untuk menyerahkan diri. Dia sendiri pun memilih. Akhirnya kerajaan juga dibinasakan. Akhirnya dia pergi ke mana? Yeremia bersama dengan Baruk juga pergi ke Babel, sebab dia tahu bahwa Allah akan membawa mereka pulang. Orang-orang ini Allah akan membawa orang-orang dari utara dibawa pulang. Tetapi hati Nabi sangatlah susah hati. Dia ditangkap, dipaksa, ditawan ke Babel. Hatinya sangat bersusah, hampir nyawa pun hilang sampai di Mesir. Nabi tidak lagi menulis ratapannya dan tidak tertulis apakah dia mati di situ dan bagaimana riwayatnya, tetapi dia terus menulis akan firman Allah dan nubuatannya. Firman Allah ditulis. Dia tahu bahwa dia tidak bisa pergi sampai ke Babel. Dia menyerahkan itu kepada orang-orang yang di Babel, sehingga kitab Yeremia ada di situ. Dan dia sendiri bersama dengan Baruk, mereka ditangkap, dibawa ke Mesir. Di Mesir kembali dia di situ menulis. Jadi di dalam kitab sejarah kita menemukan ini ditulis di Mesir, dan juga ada yang dia tulis yang dibawa ke Babel. Jadi dua kitab ini ada sedikit perbedaan. Ini dari pemenggalan setelah paragraf Alkitab kita menemukan hasilnya dari dua seri, satu yang di Babel, satu yang di Mesir. Tapi yang kitab yang di Babel itu lebih awal, dan yang kitab yang dari Mesir, yang ditulis di Mesir itu juga banyak tambahan. Jadi dalam terjemahan Cina, dua versi ini ada juga yang dihapus atau dikurangi. Jadi sini Nabi walaupun dia menghadapi penghakiman, tetapi dia juga masih dia masih di situ, ada anugerah Tuhan kepadanya, dan menghadapi peperangan itu hal yang tidak mudah. Hari-hari kita menghadapi peperangan rohani itu bukan hal yang mudah. Bukan merasa situasi tegang di dunia kita tidak perlu tenggang, kita tidak terpengaruh, tetapi kita juga terpengaruh olehnya. Tetapi kita tahu bahwa Allah yang bersemayam di tempat yang maha tinggi, dia berkuasa atasnya, berkuasa atas kita. Dan kita dari pasal 9 sampai 40, ayat yang cukup panjang, dan pagi hari ini menggunakan waktu untuk merenungkan. Sampai di pasal 40. Karena terbatas waktu, dengan mengambilkan kesimpulan saja. Di sini bisa dibagi dalam 4 paragraf kecil lagi, sebagiannya kecil lagi. Tapi kesempilunnya, Allah membuang
para nabi-nabi palsu dan apa yang mereka berikan kepada mereka. Di bab yang pertama, di paragraf pertama ayat 1 sampai 8, Allah membuang raja dan segala miliknya. Ayat ke-9 sampai 40 itu yaitu Allah membuang para nabi-nabi palsu dan segala yang dia miliki. Ayat 1 sampai 9 sampai 11 itu Allah membalas para nabi-nabi palsu, membalas perbuatan mereka. Seperti disebut, mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dan dadaku segala tulangku goyah. Keadaanku seperti orang yang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur. Aku sudah tidak berdaya. Allah sangat murka kepada nabi-nabi palsu itu. Dan Yeremia berkata, aku mendengar kata mereka, hatiku hancur. Sebab itu jalan mereka adalah jalan-jalan yang licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan tersandung dan jatuh di sana, sebab mereka mendatangkan malapetaka atas mereka. Sungguh baik nabi maupun imam terlalu fasik, rumah pun juga aku pun mendapat kejahatan mereka. Demikian firman Tuhan. Negeri telah penuh dengan orang berzina, yaitu nabi-nabi palsu terlalu banyak dan memenuhi di seluruh Yerusalem. Sebab mereka sibuk dengan mabuk minum anggur, yaitu mereka bersumpah demi nama Tuhan. Bahkan mereka berkata, aku telah bermimpi. Bahkan Allah telah memberikan petunjuknya. Allah memberikan mimpi padaku. Allah memberikan aku fenomena. Jadi seluruh Yerusalem dalam keadaan kejayaan yang kita pasti akan merebut kekuasaan dari tangan Babel. Aku telah bermimpi, kita bersama, rumah kita masing-masing akan semakin bertambah besar. Aku juga mendengar sabda yang diberikan Allah kepadaku, dan kita semua akan damai. Raja Babel akan pasti seperti Asyur yang dikalahkan. Saya melihat malaikat datang untuk menghancur Babel. Ini banyak sekali nubuat yang demikian, dan aku melihat juga di situ mendapatkan nubuat bahwa Yeremia, Allah menghukum dia, Allah menegur dia. Dia bukan nabi, dia adalah nabi yang palsu. Dan dalam mimpi aku melihat Yeremia mati dengan sabit, dia dibelenggu. Aku bersumpah, apa yang aku katakan itu benar. Demi nama Tuhan aku bersumpah, Yerusalem pasti akan kejaya. Yeremia pasti akan runtuh. Yeremia pasti akan lenyap. Mereka bersumpah palsu. Mereka seperti sekarang di media banyak sekali kata-kata yang palsu. Mereka mabuk minum anggur. Negeri pun menjadi layu dan gersang. Padang-padang rumput pun menjadi layu. Kejahatan yang mereka lakukan, mereka memang berkuat, berusaha sepertinya mendengar untuk menyerang hamba-hamba Allah. Tetapi Allah berkata, mereka tidak mendapatkan keadilan. Jalan mereka adalah licin. Yang mereka lakukan itu hanyalah racun. Yang mereka ucapkan hati racun.
Jadi seperti di ayat 12 dikatakan, sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin bagi mereka, dan jalan gelap mereka akan tersandung dan akan jatuh di sana, sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun sewaktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Di sini Allah kembali untuk menghukum mereka, membalas perbuatan mereka. Ayat 13 sampai dengan 15. Allah menyuruh para rakyat untuk jangan mendengar perkataan nabi-nabi palsu. Mereka bersumpah palsu, mereka juga menyesatkan, mereka berzina, mereka seperti para nabi Samaria. Demikian juga dengan nabi Yerusalem. Jadi ayat 16 dengan 17, jangan dengar perkataan para nabi yang bernubuat pada kamu, sebab murka Allah telah datang kepadamu. Kita tidak masuk di dalam ayat 23 sangat 22 dan 23. Hendaklah kamu mendengar perkataan dari Nabi Yeremia, nabi palsu melupakan kamu kepada Allah, sebab Allah tidak mengutus mereka. Kamu harus mendengar apa yang dikatakan oleh Yeremia. Jangan kiranya perkataan Yeremia tidak menguntungkan Yerusalem, jadi kamu tidak mau mendengar. Jadi ayat 23 dikatakan, masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikian firman Tuhan, bukan Allah yang dari jauh juga. Sebab nabi di Yerusalem juga berkata, kami adalah nabi yang sejati. Kami juga, kamu lihat bahwa Yeremia dia adalah nabi yang dari jauh, dari orang, dia sangat jauh. Dia juga dari keluarga Saul, dari suku Benyamin. Jangan dengar dia. Dia menyuruh kamu, menyesatkan kamu. Kami adalah tunas yang adil keluarga Yehuda. Maka Allah berkata, masakan aku hanya Allah yang dekat, bukan dan bukanlah Allah yang dari jauh? Bukan hanya di keluarga Yehuda ada nabi, masakan dari keluarga Benyamin tidak ada nabi? Di sini nabi-nabi Yerusalem menyesatkan kamu. Sekarang aku menuntut balasan kepada mereka. Kemudian di sini di sini nabi-nabi palsu menggunakan demi nama Tuhan, demi nama Tuhan aku mendapatkan sabda dari Allah. Jadi ya bukan, tidak baik. Jadi Allah bila aku berfirman kepada mereka, bila aku bersabda kepada mereka, sekarang aku mau menghukum mereka. Mereka sibuk pada mabuk, minum anggur, mereka berkata-kata palsu. Aku akan melupakan nama-nama mereka selamanya. Aku akan membuang mereka, bahkan membuang segala yang telah aku berikan kepada mereka. Saudara semua, kita melihat seorang raja itu sangat penting, nabi sangat penting, bahkan harus bertanggung jawab atas segalanya. Semakin kamu menjadi pemimpin, tanggung jawabmu semakin besar. Tapi kalau kamu sebagai seorang pemimpin, kalau kamu merasa takut, kamu hanya mengikuti dirimu sendiri, dua kata, kamu mati. Allah meninggalkanmu, membuangmu, dan Allah akan menuntut balasan atas perbuatanmu. Kita harus berhati-hati. Amin. Haleluya.
Saudara semua, mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita sebagai tanggapan kita kepada Allah. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau gembala kami. Di dalam Engkau tidak meninggal kami, tidak membuang kami. Kami mau memuji Engkau. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih di dalam Engkau dengan kasih karunia-Mu yang selalu menyertai kami, mengikuti kami. Tuhan, kami berseru kepada Engkau, kiranya terang-Mu memenuhi fully, dan juga kepada saudara-saudari kami yang di online yang bersama dengan kami dalam renungan pagi ini. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Engkau, kami mohon Roh-Mu untuk menerangi hati kami, baik kami sebagai ketua sel dan bahkan di dalam 61 ada sekelompok ketua sel. Kami bersyukur kepada Engkau, dan juga masih ada Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Tuhan, kiranya Roh-Mu juga menerangi pada grup doa profetik, baik itu dalam karunia nubuatan. Engkau memberikan kami ada talenta untuk mengembalakan, untuk berdoa profetik. Kiranya kami berterima kasih kepada Engkau, kiranya Roh-Mu menerangi kami. Tuhan, pada saat domba-domba Engkau serahkan kepada kami, kami sendiri bertanya kepada diri kami sendiri setiap minggu. Kami dengan setia untuk membuka sel grup, tetapi sesungguhnya dengan apa kami mengembalakan domba-domba kami. Tuhan, saudari kami Engkau berikan kepada kami domba-domba ini, sesungguhnya kami bawa kemana. Kami ada kalanya kami tidak bisa untuk mengembalikan. Kami hanya membawa orang-orang dari kata-kata yang negatif dari kami, menggunakan cara negatif kami dengan rasa malu mempengaruhi mereka.
me- em, mencemari mereka. Tuhan, ada kalanya kami bukan membawa orang kepada Engkau, tetapi membawa pada diri kami sendiri. Ya Bapa, ampunilah kami ke kebodohan kami, ampunilah kebutaan kami. Tuhan, kami juga datang di hadapan bagi orang-orang yang mempunyai talenta profetik. Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Kiranya Engkau mengampuni kami. Kiranya banyak kali kami karena takut, karena kenyamanan seseorang kami bernubuat, tapi ada kalanya kami takut orang yang kami doain, kami takut mereka disakiti. Kami hanya berkata damai, damai, tetapi sesungguhnya tidak ada damai sejati di situ. Ada kalanya kami menerima firman-Mu, membawa penghukuman, membawakan pengajaran, kami tidak berani untuk menyampaikannya, sebab kami takut pihak yang lain mereka tidak dapat terima. Bahkan kami takut kami bernubuat, kami dengan nubuatan ini pihak lain akan meninggalkan gereja. Ya Bapa, aku datang di hadapan Engkau, mohon roh-Mu berjalan di dalam kami. Bapa, kiranya Engkau menerangi kami. Hari ini untuk apa kami mengembalakan? Untuk muka? Untuk pujian? Atau perasaan kami? Bapa, hari ini untuk apa kami untuk bernubuat? Apakah untuk kedudukan? Apa untuk dilihat orang? Roh Kudus, Engkau menerangi kami. Bapa, di dalam pengembalaan ini, adakah karena kami orang meninggalkan Allah, meninggalkan gereja? Bapa, kami mengira apa yang kami lakukan itu benar dan kami berkeras untuk berbuat demikian. Bapa, ampunilah kami. Ya Bapa, kalau hari ini ada domba kami yang pergi meninggal disebabkan oleh kami meninggalkan gereja, Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kalau kami bernubuat untuk menyenangkan hati orang, Tuhan, ampunilah kami. Kami adalah buta, kami tuli, bahkan hati kami Bapa, kami berseru kepada Engkau. Tuhan, kiranya pada saat bernubuat karena kami takut akan Engkau, sebab kami mengasihi Engkau, sebab kami mengikuti Engkau. Tuhan, kami mengembalakan, sebab Engkau adalah gembala yang baik, sebab Engkau dengan kasih, dengan kebenaran mengembalakan kami. Tuhan, dengan kasih-Mu, dengan kehidupan-Mu, dengan kebenaran-Mu untuk mengembalakan domba-domba yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, tolonglah kami. Bapa, tolonglah kami, agar kami punya hikmat dari Allah, agar domba-domba ini datang di hadapan Engkau, bukan datang di hadapan kami sendiri. Tuhan, dengan kebenaran sendiri Engkau mengembalakan kami, bukan karena kesukaan kami, bukan karena watak kami atau perasaan kami untuk mengembalakan. Bapa, mohon Engkau tolong kami. Bapa, mohon Engkau tolong kami. Saya mengundang saudara semua, mari kita berdoa. Kita berdoa untuk gereja 61 semua kota sel dan juga para pemimpin berdoa, dan juga lebih banyak juga untuk
yang dipersiapkan menjadi ketua sel juga berdoa untuk mereka agar dengan kebenaran dan kasih Allah mengembalikan domba-domba, membawa semua orang dalam firman Allah, bukan membawa orang di hadapan kita sendiri. Dan juga kita juga berdoa bagi orang-orang para pendoa prophetic staf gereja dan saudara-saudara, agar kita mendengar, kita jangan serahkan pada kekayaan, tetapi kita katakan kebenaran Allah. Kita sungguh-sungguh mengikuti Allah, agar kita berani bahwa nubuat itu untuk Allah, bukan untuk menyenangkan hati orang. Kita bersama berdoa untuk ketua sel, untuk para yang mempunyai talenta nubuatan. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Kami tidak mau mengembalakan sampai domba-domba kami hilang. Bahkan terserah, kami tidak mau sampai domba kami direbut oleh musuh, meninggalkan gereja, meninggalkan Allah. Ya Tuhan, Tuhan, agar para nabi takut akan Engkau. Tuhan, beri kami agar merendahkan diri dan taat kepada Engkau, agar kami tidak meninggikan diri kami sendiri, ya Tuhan. Saudara semua, kadang-kadang kita mengembalakan, tetapi seperti di ayat ke-6 kita sebut, dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Ada kalanya kita tidak bisa di sini, tidak tahu apa yang akan terjadi, apakah kita bisa hidup dengan tentram. Mari kita berdoa, kita saling berdoa agar hidup kita di dalam Allah hidup dengan tentram dan dengan iman. Dan juga kita berdoa kepada saudara-saudari kami agar mereka juga bisa ikut serta dalam doa, ikut menara doa, sebab ini ada janji Allah kepada kita dan berpegang pada firman Allah, kebenaran Allah. Kita berseru agar hati kita dikuatkan. Kita berdoa. Tuhan ingin kita menjadi tempat perlindungannya. Kita berdoa untuk diri kita, untuk Hong Kong, agar kita bisa berlari kepada Allah, agar kita selamanya di dalam perlindungan Allah. Kita bisa hidup dengan tenteram, tidak takut. Ya, Allah kita adalah selamanya sandaran kita, sandaran bagi kamu, bagi Hong Kong. Mari kita berdoa. Kita berdoa syafaat untuk Hong Kong. Tuhan Yesus, semua saudara-saudari kami selalu berpegang kepada kebenaran Engkau. Kiranya Tuhan, mereka tahu berpegang pada kebenaran-Mu Tuhan, agar mereka selalu berpegang dan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus, Engkau datang di hadapan kami, untuk hati kami, untuk Gereja 611, untuk Hong Kong berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau berfirman kepada kami, hidup dengan tenteram, hidup dengan tenteram. Terima kasih Tuhan, lewat Mazmur 46 Engkau memberitahukan kepada kami, Engkaulah tempat perlindungan
pelindung kami, menara kami yang kuat. Barang siapa yang masuk di dalamnya mendapatkan perlindungan. Tuhan, kami tidak mau berlari kepada ketakutan kami, kekhawatiran kami, atau cara manusia, tetapi Tuhan, kami berlari kepada Engkau. Kami mau berlari ke dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami ada menara doa. Dan Tuhan, pada saat kami dalam kemarahan kami bisa dikuatkan di dalam, pada saat kami goyang kami bisa dikuatkan di dalam kami tidak ada ketakutan, sebab kami dapat mengandalkan Engkau. Bapa, dalam nama-Mu kami nyatakan terima kasih memberikan negeri Hong Kong kepada kami. Bukan hanya kami yang berlari di dalam Engkau, dan juga Hong Kong diserahkan kepada Engkau. Kegoyangan dalam Hong Kong, banyak orang yang meninggalkan Hong Kong, banyak orang yang marah kepada Hong Kong. Kami berkata dalam nama-Mu bahwa Hong Kong berharga dan juga dikasihkan, dan Hong Kong yang Engkau pilih. Bahkan Hong Kong akan mengalami kebangkitan rohani yang besar. Gereja 611 menghadapi kebangkitan yang besar, dan gereja-gereja-Mu di manapun tuh juga mendapatkan kebangkitan berani. Kami dalam nama-Mu kami juga deklarasikan, berlarilah masuk dalam menara pelindungan-Mu. Kiranya Tuhan, pelindungan-Mu datang pada rumah kami, gereja kami pada Hong Kong. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari ikuti doa saya. Bapa Surgawi, kami berterima kasih. Terima kasih Engkau memberikan Yesus Kristus kepada kami, sehingga kami diselamatkan, sehingga kami menjadi kerajaan imam. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan Hong Kong kepada kami. Tuhan, kami bersedia diam dalam Kristus, di dalam tunas keadilan, tunas adil, Tuhan keadilan. Di sini kami diam dengan tentram, diam di negeri kami. Terima kasih Tuhan. Aku dalam nama Yesus memberkati saudara-saudari semua. Allah yang bersemayam di tata yang maha tinggi, di tempat yang maha tinggi, di yang tertinggi, memberkatimu, Engkau selalu memandang kepadanya. Allah duduk di tempat yang maha tinggi, kamu di bumi ini, bahkan sebagai saudari kamu duduk di rumah sebagai ibu yang sukacita, anak-anak yang sukacita. Dalam nama Yesus memberkatimu di dalam Kristus, selamanya hidup dengan tentram. Tuhan semesta alam menyertaimu. Allah Israel adalah menaramu yang kuat. Di dalam menara yang kuat, kamu teguh, kokoh, bisa hidup dengan tentram. Kiranya Tuhan memberkatimu. Dalam nama Yesus Kristus memberkatimu. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini.